Tingkat keberhasilannya kalau dikelola secara baik itu sangat bagus sekali untuk peningkatan ekonomi. Memang sekarang berapa Pak harga kepiting Pak? Untuk saat ini harga eceran di pasar itu kisaran 100 sampai 120. Kepiting merupakan salah satu hewan yang sangat enak jika dikonsumsi dengan berbagai macam olahan. Tak heran jika saat ini sudah banyak sekali warung makan dan juga restoran yang menyajikan menu andalan dengan bahan dasar kepiting. Sehingga ini juga yang mendorong harga kepiting menjadi naik 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Nah guys, apakah kalian tertarik untuk memelihara kepiting? Jika iya, yuk budidaya dari sekarang. Ini dia cara mudah budidaya kepiting di rumah. Number 10. Masyarakat candu dengan daging kepiting. Memang pada dasarnya kepiting menjadi salah satu jenis hewan laut yang bisa dimakan. Meski memiliki cangkang yang sangat keras, namun tidak membuat penggemar daging kepiting menjadi tidak lagi menyukainya. Nah guys, ternyata kepiting termasuk anggota krustase yang memiliki tubuh yang juga sudah terlindungi oleh cangkang yang sangat keras, tersusun dari ketin, serta memiliki senjata dengan sepasang capitnya. Kepiting ini juga memiliki nama lain yakni ketam. Perlu kamu ketahui, jika kepiting bisa hidup dan berkembang di air tawar. Beginilah cara budidaya kepiting yang benar. Number 9. Pemilihan bibit kepiting. Jika kalian saat ini sedang pengen menjalankan suatu budidaya kepiting, alangkah baiknya jika mengetahui bagaimana triks dan tips ketika memilih bibit yang unggul dan berkualitas. Usahakan di sini kalian sudah benar-benar dapat melihat serta membedakan kriteria bibit yang unggul dengan bibit yang kurang berkualitas. Seperti apa saja sih sebenarnya kriteria bibit kepiting unggul itu? Nah, di sini ada beberapa jenis kepiting. Salah satunya yaitu seperti kepiting bakau dan kepiting soka. Masing-masing jenis kepiting ini bisa menjadikan kalian petani sukses jika dipeliharanya dengan teknik yang benar dan juga tidak sembarangan dilakukan. Langkah pertama dalam budidaya kepiting ini adalah menyediakan bibit. Kalian dapat peroleh kepiting ini dari perairan alami langsung atau proses pembenihan. Namun ada juga beberapa faktor mortalitas pada proses pembenihan ini lebih tinggi sehingga bibit dari perairan alami lebih menjadi favorit. Number 8. Cara pilih bibit yang unggul. Ada beberapa cara yang harus kalian lakukan agar bisa menemukan bibit unggul yang berkualitas. Cara ini tidak bisa disepelekan begitu saja. Kalian pelajari dulu dengan benar dan teliti. Kamu harus bisa memastikan bahwa bibit berasal dari indukan yang cukup sehat serta aktif terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan bibit yang kepiting, kalian bisa menempuh 2 cara. Di antaranya yaitu dengan cara yang pertama, pemijahan atau penetesan telur kepiting. Nah, sedangkan cara yang kedua yaitu dengan membelinya di toko bibit ya guys. Kalian di sini juga harus memperhatikan kepiting dengan ciri memiliki tubuh yang normal dengan tidak adanya cacat pada organnya. Kepiting dikenal dengan cangkang yang keras dan memiliki warna tidak pudar dan bahkan juga harus memiliki kaki yang kokoh untuk berjalan. Number 7. Tempat budidaya kepiting. Setelah kalian di sini tahu dan juga dapat membedakan bibit mana yang bagus, nah selanjutnya kamu perlu memikirkan masalah tempat hidup atau tempat budidaya si kepiting yang akan dipelihara guys. Buat kepiting bagaimana agar nyaman, mengingat hewan yang satu ini hidup di darat serta air. Kalian bisa membudidayakannya dengan menggunakan kolam terpal, kolam beton, atau bahkan akuarium agar lebih praktis ya. Sebagai langkah awal, tentukan dulu lokasi yang akan digunakan untuk budidaya. Pilih lahan yang luas
dengan ketersediaan air yang mencukupi. Kamu dapat menggunakan air sumur sebagai pengganti air laut untuk hidup kepiting. Usahakan jangan memilih lahan budidaya yang rawan banjir ataupun bencana alam lainnya. Silakan buat petakan berukuran minimal 4x3 meter. Kamu juga bisa menyesuaikan besarnya kolam dengan banyaknya kepiting yang ingin kamu budidaya. Siapkan juga peralatan bajak dan alat gali, serta beberapa bahan lain seperti kapur, pupuk kandang matang, bambu, martil, dan paku. Number 6. Pakan kepiting. Apakah kalian di sini sudah tahu betul apa sih pakan yang dikonsumsi oleh kepiting? Ketika kamu memilih untuk membudidayakan kepiting nih guys, maka kalian perhatikan dan tahu pemberian pakan juga sangat perlu untuk kamu perhatikan. Jangan sampai kamu asal-asalan dalam pemberian pakan ya guys, karena hal ini sangatlah berbahaya untuk kepiting itu sendiri. Dan juga agar hasil panen bisa memuaskan. Pakan kepiting ternyata sangat mudah untuk kamu cari ya di alam sekitar. Ada beberapa jenis pilihan pakan untuk kepiting agar tumbuh dengan gemuk. Berikut pilihan pakan kepiting yang perlu kamu ketahui. Di antaranya yaitu ada ikan asin, ubi, ikan kecil, pelet, ikan rucah, plankton, plankton cair, dan cincangan siput. Number 5. Beri pakan. Jika kamu ingin kepiting yang kalian budidaya menjadi kepiting gemuk dan memiliki daging yang banyak, maka kalian harus berikan pakan yang rutin dan bernutrisi untuk si kepiting. Kamu bisa juga berikan pelet atau pakan jenis lainnya. Berikan porsi di mana kepiting tersebut dengan sesuai dengan jumlah kepiting yang ada. Number 4. Lakukan penyortiran. Langkah pertama kamu harus membuat rumah kepiting terlebih dahulu guys. Kenapa demikian? Karena rumah sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan kepiting itu sendiri. Kalian bisa membuat rumah dengan menggunakan box kepiting yang besar. Selain itu tentukan atau pilah sejak awal seperti beratnya menjadi berbeda. Standar kualitas daging. Perhatikan juga apakah cangkang masih bagus dan sebagainya. Kepiting yang mati segera jauhkan dan buang agar tidak mengganggu kesehatan kepiting lainnya yang masih dalam kondisi sehat. Number 3. Lokasi budidaya. Nah, kalian pastinya bertanya-tanya akan hal ini. Perlu diketahui ternyata lokasi atau tempat hidup kepiting ini juga mempengaruhi hasil panen ya. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Usahakan kepiting yang Anda pelihara tidak mengalami stres akibat ketidaknyamanan dengan wadah atau tempat hidupnya yang dibuat asal-asalan. Hal seperti ini bisa membuat kepiting hingga mati loh guys. Kalian pastinya nggak mau dong kalau kepiting kalian harus mati. Number 2. Penyebab kegagalan cara budidaya kepiting. Ternyata ada beberapa faktor yang bisa membuat kalian gagal dan bangkrut dalam budidaya kepiting. Perlu kalian ketahui juga agar kalian tidak mengalami kerugian yang cukup besar. Di antaranya kalian harus perhatikan lokasi budidaya yang dekat dengan pembuangan limbah. Proses perawatan yang tidak benar ketika kepiting bertelur, dan juga pemberian pakan yang tidak sebanding dengan jumlah kepiting sehingga sering berebut pakan karena lapar. Tidak lupa juga kalian pastikan dulu jika kondisi air yang dipakai sangatlah bagus dan tidak ada yang kurang dalam pengaturan suhunya. Number 1. Proses pemanenan. Meskipun nampak bisa hidup di luar perairan, namun kondisi dari kepiting haruslah tetap lembab, karena bagaimanapun kepiting bakau tetap membutuhkan air. Beri penyiraman atau penyemprotan agar kepiting tidak mengalami dehidrasi dan tetap segar
sampai pada tangan konsumen.